semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang port security. Apa itu port security? Di sini ada definisi port security. Port security merupakan mekanisme keamanan yang digunakan pada switch Cisco. Dengan port security, kita bisa membatasi jumlah host yang dapat terkoneksi pada sebuah port yang ada di switch, serta menentukan host mana saja yang bisa terkoneksi ke switch. Prinsip dalam mengkonfigurasi port security adalah mendaftarkan MAC address mana saja yang bisa atau diperbolehkan atau terkoneksi ke switch. Sedangkan cara kerja dari port security adalah ia akan membuang paket dari host atau memblok host yang MAC address-nya tidak sesuai dengan konfigurasi pada port security. Selanjutnya ada macam port security. Terdapat dua macam port security pada Cisco, yakni statis dan sticky atau dynamic. Pada port security static, MAC address host harus ditambahkan secara manual oleh administrator. Sedangkan pada port security dynamic, MAC address akan ditambahkan secara otomatis. Selanjutnya ada selain itu, dalam port security dikenal istilah violation, yakni tindakan yang akan dilakukan oleh port interface pada switch ketika terdapat host yang tidak terdaftar MAC address-nya berusaha untuk terhubung melalui interface yang sudah disetting port security. Ada tiga macam violation, yaitu yang pertama ada protect, yang kedua ada restrict, yang ketiga ada shutdown. Kita lanjut ke violation protect. Interface yang menerapkan violation protect akan membuang atau drop paket yang dikirim oleh host yang tidak diizinkan tadi. Jika dilihat melalui komen ping, maka akan menghasilkan output request timeout. Selanjutnya ada violation restrict. Interface yang menerapkan violation restrict akan membuang atau mendrop paket seperti pada mode protect, namun interface akan menghitung jumlah violation yang terjadi. Sementara pada mode protect, jumlah violation tidak akan dihitung untuk melihat jumlah violasi yang terjadi violation account. Gunakan perintah show port security interface atau nama interface. Selanjutnya, dan yang terakhir ada violation shutdown. Sedangkan interface yang menerapkan violation shutdown akan menonaktifkan port interface yang digunakan oleh host yang tidak diizinkan tadi. Ketika host mengirimkan paket ke host lain seperti ping, maka seketika port akan tershutdown. Apabila dilihat pada Cisco Packet Tracer, maka link yang menghubungkan host dengan switch akan berwarna merah. Sekian bahas mengenai port security. Di sini sudah menyiapkan 3 server dan 1 switch. Kita akan mengkonfigurasi IP address terlebih dahulu di satu-satu servernya. Nah, kita akan menggunakan IP address-nya sama saja semuanya, yaitu 192.168.1.0/24. Kita akan konfigurasi IP address-nya. Nah, sudah kita konfigurasi, masukkan IP address-nya sudah. Kita akan mengimplementasikan bagaimana port security itu bekerja. Setelah selesai mau config IP, di sini kita tambahkan satu PC. Misalnya PC ini milik seorang hacker, lalu config IP juga di PC-nya. Misalnya, studi kasusnya adalah bagaimana caranya kita mengamankan port ini agar tidak terkena hacking. Jadi, gimana caranya agar port 1 kabel ini tidak bisa mendeteksi siapapun kecuali server yang sudah ditentukan. Jadi kalau sudah di sini, sudah aja di sini mau dicabut atau disambungkan ke device yang lain maka tidak akan berfungsi. Implementasikan di mana port 01 terlebih dahulu kita akan menggunakan port security violation shutdown. Langsung saja kita masuk ke mode CLLI di sini. Lalu config. Untuk config port security, maka kita harus menentukan interface FA mana yang akan kita konfigurasikan. Di sini kita akan menggunakan interface FA01. Jadi kita masuk ke interface FA001, enter.
Mode akses, switch port mode akses. Kita membutuhkan switch port mode akses untuk konfigurasi switch port security. Sini enter, lalu switch port Nah, di sini kita tanda tanya terlebih dahulu. Di sini ada beberapa pilihan. Tapi kita akan pakai yang mode biasa terlebih dahulu. Server ini agar tidak dibawa oleh orang lain, kita harus mengetahui terlebih dahulu MAC address-nya itu berapa. Kita lihat device Ethernet, kita buka servernya, lalu kita lihat device Ethernet kosong. Nah, di sini bisa kita lihat ada MAC address-nya. Nah, kita copy MAC address-nya. Nah, sudah di-copy. Kita copy MAC address-nya, lalu kita masukkan ke switch. Bisa masukkan ke switch, kita enter. Nah, bisa kita lihat terlebih dahulu di sini. Kita enter. Setelah itu di sini kita akan gunakan yang maksimum. Maksimum ini adalah berapa PC atau device yang kita izinkan mengakses port kita. Tapi karena hanya ada satu device yang kita gunakan, jadi maksimumnya adalah 1. Misalkan seperti ini maksimum. Karena kita memakai itu maksimumnya 1. Kenapa? Karena kita hanya menggunakan satu device atau satu PC saja. Jadi agar lebih aman saja. Jadi kita enter. Terakhir baru di sini kita tentukan violation-nya. Kita tanda tanya terlebih dahulu lagi. Switch port security violation. Baru di sini kita tentukan violation-nya. Kita sudah tanda tanya. Di sini ada violation prostretch dan shutdown. Tapi di sini kita akan memakai mode shutdown, yaitu shutdown ini akan mematikan interface-nya. Bisa kita lihat di sini kabelnya hijau semua ya. Tapi ketika nanti ada hacker yang masuk, pasti di sini akan otomatis shutdown atau jadi merah. Di sini kita switch port violation shutdown, lalu enter. Lalu sekarang kita coba do show port interface FA001, enter. Terlebih dahulu di sini bisa kita lihat port security. Di sini port security-nya disable, port statusnya secure, dan violation mode-nya shutdown. Di sini juga ada again type, dan yang lainnya. Lalu yang terakhir ada security violation count. Apa artinya di violation count ini? Dimana ada device yang mencoba untuk masuk ke port kita. Nanti di sini ada perhitungannya, misalkan 1 kali, 2 kali masuk, atau seterusnya. Nah, pada kali ini kita akan mencoba menguji konektivitas pada port security. Kita coba ping terlebih dahulu pada setiap server ke server lain. Misalkan dari server 0 ke server 1. Bisa kita lihat sukses. Lalu dari server 1 ke server 2 juga sukses. Nah, di sini terlebih dahulu, lalu sambungkan ke PC 1. Lalu pilih fast Ethernet 0. Kita coba kirim pesan, misalkan dari kita cepatkan terlebih dahulu agar dia menjadi hijau. Nah, kita coba kirim pesan dari PC 0 ke server 1. Nah, kita adalah terlebih dahulu. Nah, kita coba lagi. Bisa kita lihat di sini violet.
Jadi ketika kita mengirimkan sebuah pesan akan otomatis violate. Coba kita shutdown atau kita coba shoot terlebih dahulu. Kita coba apakah tetap bisa nyala atau enggak. Nah, kita exit interface FA001 terlebih dahulu, shutdown, lalu no shutdown. Nah, udah. Di sini kita percepat. Nah, di sini hijau. Nah, di sini walaupun hijau, kita akan coba kirim pesan. Nah, bisa dilihat walaupun hijau tapi tetap akan violate. Coba sambungkan kembali. Kita akan coba sambungkan kembali ke server 1. Nah, pemerah di sini karena kita harus menghidupkannya kembali. Cara menghidupkannya adalah kita ke switch lalu masuk ke interface FA001. Enter. Lalu kita no shutdown terlebih dahulu, lalu no shutdown. Nah, sudah. Di sini kita percepat. Jadi seperti semula. Apakah masih bisa mengirim pesan? Kita coba. Kita akan coba dari server 0 ke server 1 misalkan. Kita delete terlebih dahulu. Kita coba lagi. Bisa dilihat di sini sukses. Karena apa? Karena dia sudah kembali ke tempat dimana dia dari awal kita konfigurasikan. Nah, ini kita akan konfigurasi port security lagi. Kan kita belum mencoba kita sebelumnya sudah mencoba violation shutdown. Nah, di sini sekarang kita akan mencoba violation restrict dan protect. Kita akan menerapkannya ke FA10/2. Nah, di sini kita masuk aja ke interface FA0/2, enter, lalu switch port, mode access, enter, port security, switch port security MAC address. Di sini ada sticky MAC address dan manual hostnya. Apa sih yang dimaksud sticky? Sticky ini bisa disebut juga dengan configure dynamic secure address as sticky. Jadi nanti sticky ini adalah konsep di mana kita tidak memasukkan MAC address secara manual seperti tadi, tapi siapapun yang pertama kali terhubung pada switch akan menjadi server yang tidak bisa digantikan. Untuk mengkonfigurasi MAC address sticky, kita hanya perlu switch. Nah, di sini kita switch port security MAC address sticky. Enter, lalu switch port, port violation protect. Enter. Protect ini tidak shutdown-kan atau mematikan, tapi dia akan meng-violate-kan. Lalu do show port do show interface FA002, enter. Bisa dilihat di sini belum ada ya. Kenapa? Karena kita belum mencoba kirim paket. Nah, kita akan coba kirim pesan dari server 1 ke server 2. Kita cek. Di sini successful. Nah, kita bisa lihat di sini. Di sini bisa dilihat sudah ada last search address VLAN. Di sini kita samakan. Apakah sama?
kita ingat-ingat 87. Nah, di sini sama ya, kita bisa lihat di sini sama. Jadi Sigi akan coba kirim pesan dari PC 1 ke PC. Nah, bisa dilihat successful juga ke PC 1 dengan ke PC 2. Successful juga kita delete terlebih dahulu. Di PC 1 walaupun IP-nya satu segmen tetap saja dipastikan bakal violate. Kita sambungkan kabelnya, lalu kita akan sambungkan kabelnya ke PC. Pas Ethernet kita cepat. Lalu kita akan kirim paket. Misalkan dari server 2 ke PC. Dari sini ke sini hasilnya pasti violate. Mau kita tunggu juga pasti violate gitu kan. Nah, di sini akan ada informasi yang artinya tidak bisa. Ini tuh memberitahukan sinyal kayaknya ada orang lain yang berusaha masuk ke switch kita. Nah, kita tetap akan coba. Kita masuk ke interface FA002, enter. Lalu kita akan coba shutdown. Lalu no shutdown. Nah, kita percepat. Kita coba apakah bisa. Bisa dilihat tetap highlight, memang tidak bisa. Nah, kita sambungkan kembali. Kita percepat lagi. Kita cek terlebih dahulu di sini. Enter. Kita exit. Kita show port interface FA002, enter. Nah, lalu kita sambungkan terlebih dahulu lagi. Kita cek apakah bisa. Nah, setelah disambungkan bisa lagi. Nah, karena memang seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya, kita akan mengkonfigurasikan violation yang terakhir, yaitu violation restrict. Sebenarnya sama saja seperti sebelumnya. Langsung saja kita masuk ke switch, lalu kita conft, lalu kita masuk ke interface FA003. Kita lihat dulu apakah benar. Nah, bisa dilihat di sini interface FA03 benar. Lalu enter, lalu switch port mode access. Enter port security. Enter, lalu switch port MAC address. Kita pakai sticky saja, MAC address sticky saja. Sticky. Enter. Yang terakhir adalah switch port. Switch port. Port security violation restrict. Kan kita sudah mengetahui perbedaan protect dan restrict. Kalau protect tidak menghitung violation count, tapi kalau restrict dia akan menghitung. Setelah sudah, kita coba kirim pesan. Nah, kita coba kirim pesan. Misalkan dari sini ke sini bisa kita lihat sukses. Hanya kita hapus dulu. Lalu dari sini ke sini sukses juga. Setelah itu kita akan cabut portnya lalu sambungkan ke PC ini, PC hacker ini atau PC ini. Lalu kita cepatkan. Nah, sudah. Kita akan coba
apakah bisa kita lihat valid server no. Nah, bisa kita lihat juga valid juga. Lalu setelah itu kita coba di sini do show port interface FA003. Nah, bisa dilihat di sini. Di sini dia terhitung ya, security violation count 2. Nah, bisa kita lihat di sini dia terhitung. Ketika kita memakai violation restrict pasti terhitung si violation count-nya, berbeda di violation protect. Dia tidak akan menghitung violation count-nya. Nah, kalau misalkan violation shutdown dia berbeda, tentu berbeda dibandingkan violation protect atau restrict karena dia itu mematikan. Nah, jadi bebas ya, sesuai kebutuhan saja kalian memakainya, mau memakai violation restrict atau mau memakai violation protect. Nah, juga memakai violation shutdown itu bebas terserah kalian. Setelah itu kita sambungkan kembali, kita cabut kembali portnya, lalu kita sambungkan kembali ke server. Nah, kita sambungkan kembali, kita percepat terlebih dahulu, lalu kita lalu kita kirim pesan. Bisa kita lihat di sini successful ya, kita delete dulu pesannya, lalu kita kirim pesan lagi ke sini, sukses. Nah, sekian untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.